dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita petunjuk sehingga kita menjadi umat yang beriman dan berilmu. Mudah-mudahan kita أذكركم واشكروني ولا تكفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaanku itu tidak semangat mungkin. Kita ulangi dan semoga yang menjawab salam anak-anaknya semua seperti pintarnya Ananda Bribda Anugraha membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad amma ba'd. Hadirin hadirat, mengawali ceramah takziah kita malam hari ini, saya mengajak untuk kita semua bersedekah bacaan suratul Fatihah. Sama-sama kita niatkan pahalanya kepada almarhumah Indrawati binti Ahmad ila hazihin niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Insyaallah malam ini kita langsung bahas di saat almarhumah sudah dimandikan dan dibungkus dengan kain kafan. Karena di tempat yang tidak jauh dari tempat ini pula kita sudah bahas tata cara menuntun orang yang sakarat. Pun sudah kita bahas apa yang dilakukan di saat istri, suami atau siapa saja di dalam rumah baru saja meninggal. Supaya ilmunya bersambung, maka insyaallah kita akan masuk di saat almarhumah sudah dibungkus dengan kain kafan. Diangkat jenazahnya almarhum oleh keluarga terdekat, termasuk oleh suami tercinta, putra tercinta, dengan kalimat la ilaha illallah. Sama-sama kita ulangi, seolah-olah kita mengiringi detik-detik pada saat keluarga mengangkat jenazah keluarga kita. Ayo sama-sama. La ilaha illallah. Ayo suara sama-sama. La satu kali suara tak kasih besar. La ilaha illallah.
yatba'ul mayyitu salasa. Jenazahnya almarhumah diantar oleh 3 pengantarnya. Yatba'ul mayyitu ahluhu. Pengantar pertama kepada siapa saja yang diantar ke kuburan adalah keluarga besarnya. Mengantar suami, anak, keluarga, tetangga, sahabat, dan teman. Itu kalau baik sih Pak. Banyak orang yang antar. Betul tidak? Kalau baik sih Pak, maka seluruh keluarga rela tinggalkan rumah dari pagi sampai asar. Kalau kita baik sih Pak, ia ingin mengantar ke kuburan. Tapi kalau tidak baik sifat, mohon maaf, sekedar hanya orang datang lalu pulang. Kenapa? Karena sifatmu tidak ada yang bisa diingat tentang kebaikannya. Betul tidak? Maka tanyalah diri kita semua yang hadir malam ini. Kalau baik sifat kepada keluarga, termasuk tidak sombong jaki, maka pada saat meninggal banyak keluarga yang akan datang mengantar jenazah, dan di saat ceramah takziah akan bergombolan, akan berkumpul semua keluarga, sahabat, teman datang di rumah. Tapi pernah Ustaz Ansar takziah, rumahnya sangat mewah, mobil mewah berjejer di parkiran, tapi ya Allah ya Rabbi, sangat sedikit orang. Saya tanya jemaah di mana semua ini orang? Dia bilang bagaimana mau datang tetangga Ustaz nah ini almarhum dah si bana. Mengerti lagi masukku? Mengerti lagi? Karena pada prinsipnya kita manusia 4 yang biasa terjadi di keluarga kita. Ada biasa seorang suami baik sekali sifatnya. Keluarganya berkata, wih baiknya mamu sifatnya itu sepupuku, aji laki-laki. Tapi istrinya toseng. Banyak itu kena itu banyak. Baik suaminya tapi istrinya. Banyak di sini kena. Enggak mau kak bilang di sana Ji. Kita tahu yang berasa. Pak Ketua, ada yang kena tidak? Yang kedua, ada yang sebaliknya. Ada istri yang sangat baik tapi suaminya dosa. Yang hancur yang ketiga, sama suami dan istri. Udah bilang anak muda ya 11, 12. Tidak ada sekali. Tapi yang sempurna, yang terbaik adalah biasa sepupu bilang, baiknya mamu itu sepupuku aji laki-laki, tapi istrinya jauh lebih baik. Masya Allah, di mana kita berada di situ Pak Ibu? Itu nasihat kita mau bawa pulang. Cukup. Tidak perlu panjang, yang penting ada nasihat. Kalau pun perhatikan ini bab tanya semua jemaah, nah tahu bilang saya adakah yang pertama baik kata istriku dah. Tapi satu yang pasti, siapa orang yang rajin mengangkat jenazah dan mengantar ke kuburan, nanti engkau meninggal akan seperti itu pula banyaknya orang yang mengantar ke kuburan. Pun sama, siapa yang rajin menghadiri acara takziah seperti ini, pada saat engkau meninggal pun akan ramai seperti ramainya pada malam hari ini yang kita saksikan bersama. Belum tentu saya meninggal banyak orang yang hadir. Ibu-ibu juga belum tentu pada saat meninggal banyak orang yang hadir di rumah kita. Betul tidak? Maka perbaiki sifatnya. Kasih patah itu yang membuat orang menangis kalau meninggal nanti. Pengantar yang kedua, sabda Nabi, yatba'ul mayyitu maluhu. Jenazah itu akan diantar oleh hartanya. Harta yang ia miliki, yang ia kumpulkan akan digunakan oleh keluarga mengantar sampai di kuburan. Tapi boleh tidak ibu-ibu dulu jawab? Sekiranya yang meninggal itu punya 3 mobil. Ada mobil Alphard 1, Fortuner juga 1 Avanza yang terbaru. Pertanyaannya,
Kira-kira mobil yang mana ditumpangi kalau mati, Ibu? Halo, jawab dulu, mobil yang mana, Bu? Saya boleh tidak ulangi pertanyaannya? Silakan pilih 3 mobil jawaban. Kalau yang meninggal punya Alphard, punya Fortuner, dan punya Avanza terbaru, pertanyaannya yang mana ditumpangi, Bu? Itu jangan makin sombong. Kalau sombong ida ilaha illallah. Ada orang sombong gara-gara merasa dirinya punya banyak harta. Tenang, makin terlalu banyak di orang kaya raya di Makassar, tapi tidak sombong. Saya boleh tanya tidak lagi? Suka tidak kalau ada orang sombong, Bu? Suka tidak kalau ada orang sombong? Siapa yang suka? Ada orang yang sombong gara-gara jabatannya. Nah, itu jabatan sebentar sekali, Ji. Bahasa Bugisnya raimnya tuh. Coba lihat, Ki, kalau ada orang pejabat dan sombong pada saat dia menjabat, engkau nanti meninggal, mohon maaf, tidak ton hargai kita tetangga. Kenapa? Kawatumu ada jabatanmu talewak-lewak sombong. Ada di sana begitu, di sini tidak ada sih. Dari apa mau disombongkan dengan jabatan? Apa yang disombongkan dengan kecantikan? Masih cantik memang, Bu. Termasuk protokol masih cantik, usianya masih muda. Umur 30 tahun sampai 45 tahun masih cantik. 45 tahun sampai 55 tahun masih oke. Tapi 60 tahun ke atas, ulala. Nah, biar beda pipa nomor 7 dipakai. Hilang cantik tak. Diangkatlah jenazah di atas mobil ambulans, di atas tandu yang sudah disiapkan. Lalu pada saat berjalan dari rumah menuju ke kuburan, perjalanan itu sangat menegangkan bagi almarhum yang berada di atas mobil ambulans. Sekiranya dia orang yang soleh, maka pada saat naik di atas ambulans, ia pun tenang menyaksikan suami, anak, pengantar yang mengantar ke kuburannya. Tapi kalau dia adalah jenazah yang tidak soleh, maka sepanjang perjalanan dari rumah menuju ke liang lahat kuburannya, ia pun berteriak dan berkata, "Ya wailaha, hei keluargaku, hendak engkau ke mana jasadku ini? Engkau mau antar ke mana jasadku ini? Aina tazhabu biha? Jangan engkau antar ke tempat liang lahat itu. Di sana azab sudah menantiku. Di kuburan itu siksaan telah menantiku. Karena waktu saya hidup lupa menyiapkan bekal terbaik ke tempat itu." Yasma'u sautaha ala kulli syai. Sepanjang perjalanan dari rumah ke liang lahat, itu akan didengar teriakannya oleh makhluk Allah, illal insan, kecuali manusia. Allah sengaja tidak perdengarkan pengantar jenazah, karena seandainya ada yang mendengarkan teriakan jenazah itu, la sa'i, maka pingsanlah semua pengantar yang mengantar sampai di kuburan. Nah, kalau pingsan orang, siapa yang mau bawa masuk di dalam kuburan? Itu jangan sombong. Kalau tidak baik sih, waktu jalan sendiri gitu. Betul tidak? Tes, kalau kira-kira Pak Ketua yang meninggal nanti banyak tidak yang ngantar. Nah, belum begitu mati mungkin. Ada gitu di hati tak? Tidak perlu tanya orang. Ada gitu di hati tak semua. Kalau meninggal nanti banyak tidak yang ngantar. Ya gitu di hati tak. Ada semuanya di hati tak. Tapi bisa saya pastikan, kalau tidak baik sifat tak, sombong dan sebagainya, mohon maaf, malas orang mengantar ke kuburan tak, sekalipun dipanggil orang mengantar. Alhamdulillah. Sampailah mobil ambulans di parkiran kuburan. Begitu sampai di tempat itu, jenazah diturunkan dari mobil yang sudah diantarkan, ataukah ada jenazah di atasnya. Ditandu jenazah itu masuk di liang lahatnya sebentar, pelan-pelan pengantarnya mengangkat. Lalu pada saat sampai di pintu pekuburan, di sanalah berlaku adab etika pada saat akan memasuki kuburan. Apa yang dilakukan? Yang pertama, minimal ucapkan salam. Assalamualaikum
Ya ahlal kubur. Dijawab oleh penghuni kubur. Cuma kita tidak sempat dengar. Seandainya bisa didengar, langsung semua penghuni kubur bilang, Waalaikumsalam. Maka mungkin dibuangi keranda mayat, kita lari semua. Tapi dia jawab. Lalu adab yang kedua begitu masuk di dalam pekarangan kuburan. Begitu di antara tempat-tempat yang sudah dikuburkan keluarga di atas di bawahnya, maka jangan pernah coba-coba melangkahi kuburannya orang lain. Ini mesti diingatkan kepada semua jemaah. Banyak kejadian nalangkai kuburannya orang. Jangan. Karena tahu itu bagian perasaan tak. Kalau kita tidur lalu ada yang langkah-langkai tubuh tak. Jangan sembarang meludah. Dan yang tak kalah penting, jangan banyak ketawa di atas pekuburan, di area pekuburan. Kenapa kita dilarang ketawa? Karena boleh jadi ada jenazah di antara kuburan itu. Pada saat dimasukkan ke dalam liang lahat, menangis, tidak pernah berhenti menangis. Pada saat sudah dikubur 5 tahun yang lalu, ia menangis sandang malam non-stop. Mengapa ia menangis? Perji'na, kembalikan saya hidup di dunia ya Allah. Perji'na, kembalikan saya hidup di dunia Allah. Perji'na, kembalikan saya hidup di dunia Allah. Kenapa mesti berteriak mau dikembalikan di dunia? Nah sudah makin sudah dikasih kesempatan. Yang hadir malam ini masih muda kita. Masih muda kita semua kan. Nah kita ini berangkat menuju ke kuburan. Seandainya ini adalah tempat lahir dan ini adalah kuburan, mohon maaf, di antara jemaah banyak di tahun ini ide sedikit mami. Tapi insya Allah Ustaz Ansar masih sekitar di sini. Perlahan jenazah ditandung, diangkat menuju ke tempat yang sudah ditentukan. Maka di saat itulah sambutan berlaku kepada jenazah dan pengantarnya. Apa sambutan kuburan kepada kita? Yang pertama ditujukan kepada orang yang sudah tidak bernyawa tersebut, yang bernama almarhumah Titi. Yang disambut yang pertama, wahai anak cucu Adam, akhirnya dunia meninggalkanmu. Akhirnya dunia yang engkau kejar telah meninggalkanmu, anak cucu Adam. Ia pun berkata kepada kita semua, wahai anak cucu Adam yang sudah ditandu dan yang masih hidup, aku adalah tempat yang sangat gelap. Maka bawalah penerangan ke tempat yang gelap ini. Apa itu penerangannya Pak Ibu? Apa lampu penerangannya orang yang sudah meninggal di dalam kuburan? Adalah bacaan Al-Baqarah. Banyak orang tua tidak mau menyentuh Al-Quran. Banyak. Tapi tidak di sini sana. Tapi kalau mau dede 2 jam. Baca-baca saja gitu Al-Quran. Apalagi mau dicari ini? Apalagi? Nah sedikit lagi kesempatan berbuat amal ibadah, khususnya membaca Orang yang selalu membaca Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan. Orang yang selalu membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat. Itu janji Nabi. Maka mari kita buka kisah nyata di tempat-tempat di Sulawesi Selatan ini. Banyak kisah nyata bisa kita saksikan. Orang yang selalu baca Al-Quran dan selalu mengajarkan Al-Quran. Saya akan mulai di tempat kami dulu mondok di pesantren Mangkoso. Pada saat rel kereta api akan dibangun. Kisah nyata yang kita mau buka ini. Disepakati bahwa tanggal sekian hari ini semua keluarga yang punya kuburan datanglah untuk mengangkat masing-masing kuburan orang tuanya. Dibuka kuburannya para pejabat dulu waktu hidup, habis tersisa, yang ada sisa tulang belulang, yang tersisa sedikit lagi tulang sulbi ya mami.
Dibuka kuburannya para orang kaya, dibuka kuburannya para mereka yang terpandang pada saat hidup. Tidak ada lagi tersisa melainkan tulang sulbi, tulang belulang yang tidak sedikit. Tapi semua mata menyaksikan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Setengah abad jenazah itu sudah dikubur. Saya ulangi, setengah abad jenazah itu sudah dikubur. Tapi pada saat ia akan dipindahkan, semua orang yang ada di pekuburan itu berhenti menggali kuburan keluarga masing-masing. Mereka ingin melihat apakah betul kenyataan orang yang sudah puluhan tahun dikubur hampir setengah abad, kain kafannya masih utuh dan tubuhnya pun masih hangat. Kalau tidak percaya ke Mangkoso cerita. Semua orang saksikan itu. Lalu ditanyalah anak cucunya, apa amalannya almarhum pada saat hidup? Ternyata jawabannya dia bukan orang kaya, juga bukan pejabat apalagi. Tapi dia hanya punya kegemaran waktu hidup membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada anak sesepupu di samping rumahnya. Yang merasa tua, ayo baca memang pakai Al-Quran. Tapi kalau tua makin umur 60 tahun, tapi masih dianggap derita umur 20 tahun, jangan makin. Saya buka kembali kisah nyata pun sama di Maros. Kenyataan pun sama. Persis yang terjadi di Mangkoso. Puluhan tahun sudah dikubur. Begitu akan dipindahkan kuburannya, sama. Kain kafan masih utuh, tubuhnya masih hangat. Ditanya anak cucu menantu, apa pekerjaannya? Sama. Dia selalu membiasakan diri membaca Al-Quran, juga mengajarkan anak-anaknya, tetangga, membaca Al-Quran. Ananda Nugraha, Pak Imam tak semua, insya Allah kalau meninggal kurang lebih sama itu. Saya menangis tadi waktu membaca Al-Quran. Apa di hatiku? Ya Allah, semoga anak-anakku yang sekarang di pesantren, mereka pun akan menghadiahkan orang tuanya bacaan Al-Quran semerdu ini. Ya Allah, ya Rabbi. Saya tidak pernah minta anakku menjadi kaya. Yang saya hanya minta adalah mereka menjadi anak yang berbakti. Karena banyak anak kaya raya, tapi kurang ajar kepada orang tuanya. Betul tidak? Banyak kejadian. Mau diapa itu anak tak kaya kalau tidak menghargai orang tua? Mau diapa anak tak berlantai 5 rumahnya, tapi kalau bicara terhadap orang tua tidak pernah sopan? Mau diapa itu harta? Boleh tidak saya tanya ibu-ibu? Bangga tidak seandainya kita orang tuanya? Banggalah. Anak sudah jadi pejabat, anak pintar baca Al-Quran, hormat dan sopan. Itu manusia yang sempurna sebagai orang tua. Yang membuat lagi saya menangis tadi adalah, ya Allah, sekiranya nanti putriku, ya Allah, Engkau utuskan jodohnya, ya Allah, berikan jodoh seperti orang yang pintar membaca Al-Quran ini, ya Allah. Saya tidak cari jodoh pejabat, tidak, dia mau apa? Kita cari anak-anak begini, Pak Imam. Anak muda semua ini, Bu. Halo, anak muda semua ini. Seandainya besarnya anakku, saya lamar di pertama. Apa kita mau cari? Nah, ada ini ahli surga di depan mata. Mereka lah semua ini akan minta di hadapan Allah. Ya Allah, berikan syafaat kepada aku, ya Allah. Apa yang kau minta syafaat, wahai pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran? Yang pertama, ya Allah, kedua orang tuaku dan kedua mertuaku hendak saya mau antar ke surga. Allah berfirman, bawa mi orang tuamu, bawa mi mertuamu ke surga semua. Satu, selesai. Ya Allah, saya ingin mengambil saudaranya semua mertuaku, saudaranya semua orang tuaku dari jalur mama dan papa. Ambil semua keluarga terdekatnya mertuamu, ambil keluarga terdekatnya orang tuamu. Siapa yang mau dibanggakan di padang mahsyar, Bu? Hanya anak-anak penghafal Al-Quran lah. Ini salah satu pintu yang akan membuat kita tersenyum pada saat mati. Ada mikode sudah berhenti. Berapa jam? Mami sudah 10. Sambung atau stop? Sambung atau stop? Tapi ini anak-anak tak penghafal Al-Quran nanti. Ada tante tidak mau ambil. Berkata tantenya, kemanakan? Panggil tonga, kemanakan? Masuk surga. Nabi bilang tidak mau, kata tante. Kenapa kemanakan? Karena waktu dulu sekolah di pesantren, kita tante, sana seketa. Kata mantu itu tante seketa. Tidak ada di sini.
Tidak ada sini. Enggak percaya kan. Bacalah Al-Quran. Yang kedua, kuburan pun berkata, saya adalah tempat yang sangat sempit. Maka luaskan kuburanmu dengan banyak-banyak bersedekah. Bu, tidak mungkin Nabi mengamalkan itu sedekah kalau tidak ada berkahnya. Ternyata keberkahan sedekah yang biasa orang tidak paham, keberkahan sedekah itu Pak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, selain meluaskan kuburan, sebenarnya pintu pembuka rezekinya itu anak-anak yang masih kecil dengan orang tuanya rajin bersedekah. Lihat Ki, siapa kedua orang tua rajin bersedekah, maka pasti anak-anaknya nanti itu berkah dan sukses semua. Tapi siapa kedua orang tua malas bersedekah, mohon maaf, besar nanti anak tidak seperti suksesnya itu tetangga yang mendidik anak-anaknya rajin bersedekah. Lalu lebih khusus lagi, siapa kedua orang tua selalu memasukkan uangnya di masjid, berinfak, maka keberkahannya pasti akan turun semua kepada anak-anak. Jadi jangan pernah ragu memasukkan uang di masjid. Saya infakkan uang di masjid, anak-anak yang dapatkan berkahnya semua. Insya itu kalau mau Ki, tapi kalau orang seke pasti tidak mau. Siapa yang berajin bersedekah selalu disayang oleh Allah, didoakan dan disanjung oleh malaikat. Manusia pun senang kepadanya. Orang yang selalu bersedekah. Betul tidak? Bukti. Duduk Ki di warung kopi ataukah duduk Ki di rumah makan coto, tiba-tiba makan, tiba-tiba ada tetangga yang rajin bersedekah, senang tidak begitu masuk. Pasti ibu bapak berkata alhamdulillah, makan gratis kalau. Kenapa langsung senang? Karena yang datang ini adalah orang yang rajin Tapi kalau masuk yang datang adalah orang yang sangat seke, pasti bilang datang saya seke. Manusia yang selalu bersedekah bukan hanya disayang, disenangi oleh sesama manusia. Makhluk pun, hewan pun senang dengannya. Mau kita lihat contoh. Kucing. Biasa lihat kucing, Bu? Kalau biasa dikasih itu kucing, tulang ikan kucing, maka begitu datang Ki, lihat Ki, langsung mendekat. Lalu dia akan manja-manja berkata, meow, meow, meow. Seolah-olah ia ingin berkata, mana sedekahnya, mana sedekahnya. Tapi kalau kita tidak biasa berikan kepala ikan, tulangnya dalam hal ini. Mungkin turun dari mobil mewah. Lihat aja di depan pagar. Tapi dia berkata di depan pagar, dari jauh, matanya sini. Dia hanya berkata, au, eke, eke, eke. Tidak ada tangi itu. Perhatikan lagi. Aku perhatikan itu. Ternyata kucing juga tidak mau datang. Nah, begini mantapnya. Pernahkah ibu-ibu melihat itu kodenya? Perhatikan oke. Dan umumnya orang seke itu rakus. Bersaudara itu. Jadi siapa seke pasti rakus alias menguah. Dan siapa menguah pasti sek. Jadi sebentar bisa dibuktikan. Siapa yang bawa bungkusan 2 itu nih. Adakah? Jangan lupa Ustaz Ansar dan tip channelnya ya. Ada mantau orang. Tapi kalau nak kasih ambil ini semua. Alhamdulillah. Perlahan dikasih lagi ceramah. Perlahan jenazahnya almarhumah akan diturunkan. Tapi sebelum diturunkan, muncul pertanyaan, siapa yang paling berhak memasukkan jenazah? Jawabannya, kalau istri, maka yang paling diharuskan memasukkan jenazah tersebut tentu suaminya. Jangan suaminya orang lain yang mengurus istri tak. Kalau anak yang meninggal, maka tentu yang paling berhak memasukkan ke dalam lahat adalah ayahnya, kalau ayahnya masih hidup. Jangan ayahnya orang lain yang kasih masuk anak tak. Nah masih ada jadi ilmu yang terlupakan. Dan kita berikan tanggung jawab ini kepada orang lain.
Ustaz, kan ada imam, ada petugas yang selalu mengurus jenazah. Betul, berlaku hukum fardu kifayah. Karena kalau tidak ada satu kampung yang memasukkan jenazah itu, maka berdosalah satu kampung kalau tidak ada yang mengurus. Makanya mesti ada penanggung jawab utuh. Kalau tidak bisa suaminya, baru Pak Imam. Kalau tidak bisa ayahnya, baru Pak Imam dipanggil. Tapi yang seharusnya adalah tentu kalau istri, anak tentu ayah. Ustaz, bagaimana nih kalau sudah kejadian? Ya sudah berlalu, sudahlah. Mau maki apa lagi? Tapi mesti kita persiapkan ilmunya menghadapi kenyataan di kemudian hari. Saya tidak tahu memasukkan jenazah apa yang dibaca dan doa apa yang disebutkan. Malam ini kita akan bahas sampai tapi 9:30 nih. Ku bahas atau tidak? Tidak apa-apa, dibahas sedikit. Maka kalau istri yang meninggal, turunlah suami di bagian kepala, turunlah anak di bagian tengah, turunlah menantu di bagian kaki. Bagaimana kalau menantunya penghafal Al-Quran, ustaz dan penghafal Al-Quran, kasih keistimewaan menantu kita di bagian kepala, nak. Saya hargai ki, nak, karena ilmu dan keberkahan yang kau miliki. Di kepalanya ki, bunda tak nak mengurus sebentar. Bagaimana tata caranya memasukkan jenazah? Khusus untuk laki-laki, tolong perhatikan Bapak Ibu, mohon maaf. Ilmu yang terlupakan, selalu kita kasih orang lain mengurus orang mati kita. Kalau boleh saya tanya ibu-ibu, siapapun meninggal itu akan melihat siapa yang kasih masih dalam kuburan. Pertanyaannya untuk ibu-ibu, mau tidak suaminya orang lain kasih masuk ke kuburan, tak atau suami tak sendiri? Jawab dulu Bu, mau suami tak sendiri atau suaminya orang lain? Ya tentu semuanya akan minta suami sendiri. Karena kita akan melihat kejadian dalam kuburan itu. Diangkat jenazahnya almarhum istri, jenazahnya almarhum ibu, jenazahnya almarhum ayah, dimasukkan ke dalam liang lahat. Apa yang dibaca pertama pada saat akan dimasukkan, begitu jenazahnya dipegang, maka bagian kepala mengomandoi di bagian semua yang ada di bawah. Apa yang dibaca pertama silahkan pilih. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah ataukah Bismillah wa ala millati Rasulillah. Dipegang jenazah itu, diturunkan dengan pelan di dalam liang lahatnya. Begitu sampai di liang lahat, dimiringkan posisi menghadap di Baitullah sebagaimana posisi pada saat sakratul maut. Dan begitu sudah sempurna menghadap ke Baitullah, apa yang dilakukan bagian kaki dan bagian tengah? Bagian kaki dan bagian tengah boleh dilepas pengikatnya, tapi jangan pernah bongkar kain kafannya. Jangan bongkar kain, lepas boleh, tidak juga tidak mengapa. Yang mau diperhatikan dengan sempurna adalah kain kafan di bagian kepala. Lepaskan pengikat di bagian kepala. Buka kain kafannya dengan sempurna. Tujuannya untuk apa? Pipinya almarhum orang yang dikubur itu mesti rapat lantai dengan tanah sempurna. Tidak ada kain kafan yang menghalangi. Ayo. Kalau sudah mendengar ini, tidak takut begitu. Apa susahnya? Daripada Pak Ibu, kenyataan berbicara di mana-mana. Saya melihat kenyataan ini terjadi di mana-mana. Yang meninggal ini adalah seorang haji, 5 kali mendatang umrah setelah haji. Tapi yang memasukkan ke dalam lahat, orang yang tidak pernah dilihat di masjid, salat Jumat pun tidak pernah dilihat 1 kali 1 bulan. Lalu dia yang masukkan orang yang rajin salat berjamaah di masjid. Perhatikan sih. Yang masukkan itu syukur-syukur kalau sudah berwudu. Yang masukkan, perhatikan, celana pendek di mengurus jenazah orang tua tak yang sudah haji, yang rajin berjamaah. Seperti itu kan kita harapkan istri tak, anak tak yang kasih masuk. Pelanggaran luar biasa. Orang tua meninggal, orang rajin salat. Yang memasukkan adalah orang yang tidak pernah dilihat di masjid 1 kali 1 bulan. Kemana dia? Kenapa tiba-tiba muncul pada saat jenazah akan dimasukkan? Bahkan bisa nyata saya cerita. Suatu waktu begitu naik dari liang lahat, sempat berpapasan mulutnya dengan pipiku. Dan sempat saya hirup apa yang keluar bau dari mulutnya. Ya Allah ya Rabbi, sudah kitabnya sambung. Ketawa kita. Tapi itu terjadi di mana-mana.
Ketawa kita malam ini, tapi itu terjadi di mana-mana. Siapa mau bantah ini? Ini fakta dan nyata. Tertawa semua itu, tapi ini fakta dan nyata. Ya Allah ya Rabbi, tidak salat, tidak berwudu, tidak menutup aurat, memasukkan jenazah nanti yang seperti itu kan kita harap. Maka mulai malam ini, mari kita belajar baik-baik. Lalu setelah dibuka dan dirapatkan dengan tanah pipinya, itu wajib hukumnya pipi dengan tanah lantai, disunnahkan hidungnya rapat dengan Bagaimana caranya? Sebentar bisa diperhatikan kalau pulang kita ibu suruh suami tak tidur di samping tembok. Tidur miring baru kasarapan apa ke hidung tah. Setelah itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terjadilah dialog antara orang yang meninggal terhadap orang yang menemani di dalam liang kuburannya. Apa yang dibaca sebelumnya? Dibacalah ayat pada saat itu nyawa dibawa menghadap kepada Allah. Ayat itulah yang dibaca pada saat di dalam kuburannya. Yang dibaca, saya bacakan satu kali dengan baik, pelan-pelan. Minha khalaqnakum, dari tanah engkau berasal, wahai istriku, wahai anakku. Diambilkan segenggam tanah. Di mana disimpan segenggam tanah ini? Di sini. Tabek Pak. Simpan. Lalu disambung kembali ayatnya. Wa fiha nu'idukum, dan sekarang engkau dikembalikan ke dalam tempatmu, wahai istriku. Tapi tersenyumlah wahai istriku, yang menemanimu dan mengantarmu ke tempat ini bukan orang lain. 40 tahun kita hidup bersama. Saya ambil engkau di hadapan kedua orang tuamu yang menjadi mertuaku dengan saksi Allah dan para malaikatnya. 40 tahun kita hidup bersama. Maka detik ini saya membawa engkau di tempat yang lahatmu. Saya ingin menghadapkan kepada Allah seorang istri yang saleha, seorang suami yang bertanggung jawab, mengantar di hadapan Allah. Tenanglah engkau istriku, suamimu yang mengantarmu menghadap kepada Allah, wahai suamiku. Di saat itulah istri berkata, ruhnya melihat ini semua, lalu ia berkata, ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Di tempat pembaringan terakhirku ya Allah, suamiku yang mengantarku ya Allah, suamiku yang mengantarku ya Allah. Terima kasih suamiku, terima kasih suamiku. Engkau telah menjalankan kewajibanmu yang terbaik buat istrimu. Kalau anak yang berada di liang lahat, terima kasih ayahanda, terima kasih ayahanda. Engkau telah menjalankan tugas sebagai seorang ayah untuk anakmu. Siapa yang mau masuk di dalam kuburan? Kalau sangi uang jadi cari, tidak mungkin belajar ilmu yang begini. Itulah yang terjadi dalam liang lahat. Boleh tidak? Bagaimana bahagianya pengantar jenazah kalau melihat kenyataan yang memasukkan di dalam kuburan seorang anak yang meninggal adalah ayahnya dan para saudaranya yang memasukkan di dalam kuburannya. Saya yakin dan percaya pasti semua akan berkata, ya Allah, ya Rabbi, ini dibilang seorang ayah yang bertanggung jawab kepada putranya. Betul tidak Pak? Kewajiban itu yang kita lupakan bersama. Masya Allah, tabarakallah. Saya tidak sampai panjang lebar tentang dialog terjadi dalam liang lahat, tapi saya ingin sampaikan tentang pesan di dalam liang lahat. Setelah engkau pulang, wahai suamiku, akan datang malaikat mungkar dan nakir. Maka maafkan dosaku, maafkan dosaku, wahai suamiku, maafkan dosaku. Sebentar lagi malaikat mungkar dan nakir akan bertanya di kuburan ini.
Maka dengan engkau memaafkan dosaku, wahai suamiku, semoga saya dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Disimpan kembali tanah itu. Boleh di sini, kembali di sampingnya. Lalu dibaca kembali ayatnya. Wa minha nukhrijukum taratal ukhra. Wahai istriku, anakku, ayahku, kita semua pasti akan dibangkitkan kembali. Dan pada saat itu kita akan dibangkitkan di sini, pada mahsyar akan dikumpul. Dan setelah itu kita akan dikumpulkan di taman-taman surga. Insya Allah. Setelah dibacakan ayat ini, ambilkan segenggam tanah. Boleh di sini, boleh juga di belakang. Dan setelah itu dibacakan ayat terakhir yang dibaca tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau menghadap kepada Allah, wahai istriku. Saya suamimu telah melaksanakan tanggung jawab di tempat ini. Saya ayahmu telah mengantarmu di tempat ini. Kembalilah engkau istriku dengan doa yang ikhlas dari suamimu. Pasti engkau akan mudah menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Pada kuli fi ibadi wadkhuli jannah, dan taman-taman surga akan engkau miliki setelah kami semua sudah pulang dari kuburan ini. Turunkan papannya, turunkan tanahnya, dan setelah itu pulanglah semua. Yatba'ul mayyitu amaluhu, pengantar ketiganya amal ibadahnya. Payarji akan pulang isnani, dua yang pulang. Siapa yang pulang ahluhu, keluarganya akan pulang. Siapa yang akan pulang, kedua harta akan pulang. Wa yabqa amaluhu, tinggallah bersama almarhumah di dalam jallahatnya sampai datang kiamat amal ibadah yang akan ia temani sebagai teman setia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya kita tutup. Wa kafabil maut wa'ida, cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Nasihat apa yang mau diambil dari kematian? Tersenyumlah apabila mau tersenyum malam ini. Tapi saya yakin dalam hati yang paling dalam semua yang hadir pasti merasa pilu ketika meninggal nanti melihat kenyataan. Ternyata suaminya orang yang dipanggil untuk memasukkan kita di dalam kuburan. Saya yakin dalam hati kita semua yang paling dalam menangis seandainya meninggal anaknya, lalu bukan kita yang mengurus mereka di dalam Allah. Siapa yang kita harapkan? Kenapa orang lain? Sementara itu adalah tanggung jawab seorang suami, seorang ayah terhadap anak-anaknya. Kewajiban yang terlupakan. Alhamdulillah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Ditutuplah taksiahnya dengan satu kalimat yang sederhana. Menangiskah keluarga kalau kita meninggal? Tergantung sifatnya. Adakah orang yang mau datang takziah di rumah tak kalau keluarga tak meninggal? Tergantung dari sifatnya. Kalau tidak baik sifatnya, jangan harap ada orang yang mau datang bertakziah seperti apa yang terjadi malam ini. Insya Allah. Semoga nasihatnya berbekas di hati. Pulanglah dengan tersenyum, tapi menangislah tatkala tak satupun dari keluarga kita yang mau mengurus kita nanti pada saat meninggal. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya kita tutup dengan sama-sama berbaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir li fulan warfa' darajatil mahdiyin wahlubhu fi 'aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi kabri wa nawwir lahu fihi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam bi barakatil Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ceramah ini bisa dinonton kembali di YouTube. Apa nama YouTube-nya? Ansar Taufik Official. Tapi kalau dilupa tadi ayat dan doa-doa yang dibaca, chat saja Ustaz Ansar. Saya kasih nomor telepon dengan nomor WA. Itu Tonji 0852. Silakan yang mau. Suatu waktu pasti kita akan butuhkan nomor ini. 0852 980 58
Solangi satu kali 0852 980 58221. Mohon maaf lahir dan batin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.